Sotihotu. Semoga kita semua dalam kondisi sehat, sejahtera, dan bahagia. Sadu, sadu, sadu. Perkenalkan, nama saya Priyo Mugi Utomo, mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Raden Wijaya Wonogiri, Jawa Tengah, dari Prodi Kepanditaan Buddha semester 2. Bapak, Ibu, dan Saudara sedama, dalam video ini saya berkesempatan mereview mata kuliah pokok-pokok dasar agama Buddha dengan judul Tilakana. Bapak Ibu pasti tidak asing lagi dengan istilah Tilakana, atau dalam bahasa Indonesia 3 corak kehidupan, 3 corak universal. Tilakana ini Sang Buddha bersabda dalam Anguttara Nikaya Yoda Jiwawaga 124, para biku walau dengan hadirnya seorang Tathagata ataupun tanpa hadirnya seorang Tathagata, tetaplah berlaku suatu hukum, suatu kesenyataan yang mutlak bahwa segala sesuatu tidak kekal, tidak memuaskan, dan tanpa tiga corak kehidupan itu ada anicca lakana, dukkha lakana, dan anatta lakana. Anicca lakana, satu corak yang berubah, tidak tetap, tidak kekal. Keadaan perubahan ini bisa cepat dan juga perubahan sesuai proses. Apabila perubahan cepat itu disebut viparinama, sedangkan yang sesuai proses itu disebut anatta bhava. Perubahan yang cepat ini perubahan yang radikal, dari yang tidak ada menjadi ada. Perubahan yang proses ini perubahan yang sesuai prosesnya, ada prosesnya, kita ketahui prosesnya. Misalkan buah itu prosesnya ada dari yang bakal buah menjadi buah yang muda, menjadi setengah masak, menjadi masak, hingga akhirnya masak, dan lama-lama mengalami pembusukan. Setelah mengalami pembusukan itu jatuh, terurailah ke tanah. Selanjutnya dukkha lakana, atau corak bahwa sesuatu adalah tidak memuaskan, menjadi menderita, tidak senang, dan ini nyata dapat dirasakan dalam kehidupan sehari-hari di dunia ini, baik makhluk yang tampak maupun yang tidak tampak. Ketuaan, kesakitan, kematian, karena kesedihan, terus ratap tangis, karena sakit jasmani, karena sakit batin, orang yang kita benci atau berkumpul dengan musuh, berpisah dengan orang yang kita senangi, atau kehilangan barang yang sangat kita sukai, dan penderitaan karena tidak tercapai apa yang kita cita-citakan. Semua ketidakpuasan ini terjadi dalam kehidupan lakana, adalah corak tanpa aku yang kekal. Jadi pengertian yang suatu bentuk-bentuk baik materi maupun batin itu tidak kekal. Sang Buddha mengatakan apa yang kita anggap sebagai suatu yang kekal dalam diri kita ini ternyata merupakan suatu kombinasi dari kumpulan unsur fisik dan mental, atau yang disebut pancakanda. Pancakanda itu terdiri dari nama dan rupa. Nama ada perasaan, persepsi, pikiran, dan kesadaran. Rupa itu ya rupa kita, rupa jasmani ini, rupa yang dilengkapi dengan indera. Ada indera penglihatan, ada indera penciuman, pendengar, pengincap, dan indera sentuhan. Sang Buddha dalam Anatta Lakana Sutta menjelaskan, jasmani, oh para biku, bukanlah sang aku. Perasaan bukanlah sang aku. Persepsi bukanlah sang aku. Pikiran bukanlah sang aku.
Demikian juga kesadaran. Dengan memahami hal tersebut, oh para biku, sang murid tidak lagi terikat pada jasmani atau pada perasaan, persepsi, pada pikiran atau pada kesadaran. Dengan tidak terikat pada semua unsur itu, ia menjadi terbebas dari hawa nafsu. Pengertian mengenai kebebasan berkembang dalam dirinya, dan kemudian ia tahu bahwa apa yang telah ia lakukan adalah apa yang harus dilakukan. Ia hidup dalam kehidupan suci. Ia tidak lagi akan menjadi ini atau itu, dan alur kelahirannya telah terputuskan. Bapak, Ibu, dan Saudara Sedama, apabila kita bisa merenungi, meresapi, dan menghayati tilakana ini dalam kehidupan sehari-hari, kita dapat mampu mengembangkan spiritual kita, batin kita, agar cita-cita luhur kita tercapai, yaitu pencerahan, nibbana, kesucian man. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan tutur kata, dan Bapak, Ibu, serta Saudara Sedama dapat memperbaiki dan memberi masukan dalam komentar video ini. Terima kasih, semoga semua makhluk berbahagia. Sabi Sata, Bawantu Sukitata, Sadhu, Sadhu.